samping saya. Perkenalkan, nama saya Azhar Sabriati sebagai pasien dengan NIM 7120225066. Di sini saya akan membuat video komunikasi terapeutik dengan judul Komunikasi Terapeutik Lintas Budaya pada Remaja dengan Perbedaan Gaya Komunikasi. Selamat menyaksikan. Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. Selamat pagi. Ini Azara ya? Ya, Kak. Perkenalkan, nama kakak Fiona Dresia. Kakak adalah perawat yang akan menemani kamu hari ini. Apakah kita bisa berbicara selama 15 menit di ruangan ini? Bisa, Kak. Kakak boleh izin duduk di samping kamu nggak? Kak izin ya. Sebelum kita berbicara, kakak mau bilang dulu bahwa percakapan kita bersifat rahasia. Kamu bisa cerita apa saja ke kakak, karena kakak tidak akan memberitahu siapapun tanpa persetujuan dari adik. Apakah adik bersedia? Tujuan kita ngobrol di sini, kakak mau memahami perasaan adik dan membantu mencari tahu solusi yang akan ada hadapi nanti. Kita nggak usah cepet-cepet ngomongnya, adik bisa pelan-pelan cerita ke kakak. Apakah adik bersedia? Iya kak, kasih. Needs enough love to hold us where we are. But that was then. Adik sudah berapa kali susah tidur dan sering cemas ya? Adik boleh cerita sejak kapan adik merasa gelisah atau adik merasa gelisah setelah menonton ke Palembang ini ya? Ya gitu, Kak. Kayak nggak nyaman aja. Tapi nggak apa-apa kok, Kak. Kakak dengar adik bilang nggak apa-apa, tapi wajah adik itu terasa kayak banyak pikiran. Adik boleh cerita kok ke kakak, ada apa? Saya kan merasa tidak cocok sama kawan-kawan di kampus. Terus saya juga merasa tidak cocok juga dengan teman-teman yang ada di kosan. Adik merasa kurang nyambung sama teman-teman dan merasa canggung ya? Iya. Merantau itu langkah yang besar dek, apalagi ada orang Minang. Orang Minang itu sifat kekeluargaannya yang kuat. Adik kangen rumah ya? Iya Kak, kangen rindu. Kalau kita sebelum rumah juga adanya paling cuma di Sulawesi. Jadi ya udah aku diem aja.
Wajar banget kalau adek merasa gitu. Bukan adek saja yang merasa sendiri, sepi ketika merantau. Semua orang yang merantau pasti akan merasakan fase itu, Dek. Kalau kakak boleh tahu, kalau dengan teman kampus, masalah apa yang sering adek hadapi? Mereka itu kak sering bercanda yang menurut aku kayak nggak nyaman di aku juga takut salah tangkap atau salah artikan bercanda mereka, aku juga takut tersinggung sama omongan mereka kak. Oh, jadi adek lebih memilih dia untuk tidak menanggapi teman-temannya ya? Iya kak. Itu wajar banget deh. Setiap budaya itu mempunyai cara berbicaranya yang berbeda-beda. Ada yang nggak salah kok merespon itu. Banget rasanya ketika kakak berbicara seperti itu. Ada itu hebat loh. Ada bisa merantau jauh, kuliah jauh dari keluarga. Nggak semua orang bisa melakukan hal itu. Makasih banget ya kak. Kira-kira mau memulai dari yang kecil, mulai dari apa dulu ya? Kakak boleh tahu? Kayaknya aku kak, dari yang aku pikirin kayaknya aku mau cari kawan-kawan yang saudara dulu sama aku. Bagus itu deh, itu bisa menambah ada lebih nyaman. Apalagi ketika ada itu mencari teman yang sama daerahnya dengan adek, itu bisa menambah ada lebih nyaman di kota Palembang ini. Iya kak, makasih kak. Untuk tidur, apakah adek mau mencoba pernapasan rileks? Kalau adek mau, kakak bisa membantu. Mau kak. Oke, yang pertama, bahu adek harus rileks. Kemudian tangan adek taruh di atas paha. Seperti ini kak. Ya, apakah sudah rileks? Sudah. Kita coba pelan-pelan ya. Iya kak. Ikutin abah-abah kakak. Kakak itu tahan napasnya ya. Iya. 1, 2, 3, mulai. Tarik nafas. Hembuskan secara perlahan. Kita coba sekali lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi. Tarik nafas yang dalam. Relax. Hembuskan. Gimana deh rasanya? Iya ya kak, rasanya kayak lebih tenang gitu dari yang tadi. Alhamdulillah kalau adek lebih rileks, lebih ringan merasakannya. Teknik ini bisa adek gunakan ketika adek merasa cemas atau ketika sulit tidur. Itu bisa adek lakukan dan bisa dicoba di rumah. Iya ya kak, ternyata lebih tenang. Kakak bangga kamu mau mencoba, kamu berani untuk berbicara bahwa kamu lagi ada masalah. Iya kak. Terima kasih. Dek, kakak rangkum ya dari apa yang adek berbicara dan adek obrolkan tadi sama kakak, bahwa adek itu merasa sendiri di sini ya karena perbedaan budaya, bahasa, serta teman-teman yang ketika bercanda itu tidak masuk dengan adek ya. Adek juga rindu rumah, rindu keluarga, dan ketika adek bercerita bahwa adek kangen dengan rumah, keluarga hanya bisa bilang bersabar. Itu semua, setiap orang merantau pasti akan merasakan itu semua. Dan kita tadi sudah sepakati adek bahwa yang pertama adek harus mengikuti komunitas-komunitas agar adek tidak kesepian lagi. Yang kedua, adek harus mencari teman yang menurut adek itu bisa membuat adek nyaman. Dan ketiga, adek tadi sudah mencobakan pernapasan rileks. Itu bisa digunakan ketika adek merasa tidak nyaman, ketika adek merasa cemas atau tidak bisa tidur, adek bisa gunakan itu. Iya kak, terima kasih ya. Saya lebih tenang setelah bercerita. Ya, adek harus cerita, harus mencari tempat untuk bercerita. Jangan adek pendam sendiri. Oke kak, ternyata lebih enak dan nyaman ya setelah bercerita. Kakak senang dengarnya. Minggu depan kamu bisa kontrol lagi ya. Kalau kamu butuh lebih lanjut, nanti kakak bisa rujuk kamu ke konselor. Oke kak. Semangat terus ya dek, jangan pantang menyerah. Iya kak. Kakak permisi dulu ya. Kalau kamu butuh
kamu bisa hubungi kakak atau tenaga medis lainnya. Baik kak. Permisi dulu ya. Iya. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.